Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah, tanggung jawab kepada manusia. Di antaranya amanah yang begitu besar diberikan kepada orang tua, termasuk guru dan pengasuh berupa pendidikan yang benar terhadap anak. Dan salah satu tugas manusia adalah menuntut ilmu sepanjang hayat, yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Begitu pula dikatakan oleh sahabat Rasul Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, didik dan ajarilah mereka, yaitu istri dan anak-anak, hal-hal kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir At-Tabari Al-Maktabah Asy-Syamilah. Hadirin rahimakumullah, prinsip-prinsip dalam pendidikan anak usia dini perlu kita perhatikan. Dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini terdapat prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, mengutamakan kebutuhan anak. Seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan di TK, di RA atau PAUD harus berorientasi pada kebutuhan anak berdasarkan tingkat perkembangannya. Dengan memenuhi kebutuhan anak dengan baik, akan tercapainya aspek-aspek perkembangan lainnya, seperti perkembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Prinsip kedua, bermain sambil belajar. Bermain merupakan fitrah setiap anak. Bermain dijadikan sebagai metode belajar untuk anak usia dini. Dengan melakukan permainan, anak belajar untuk bereksplorasi, menemukan, mencoba, dan bersosial. Ketiga, tersedianya lingkungan yang mendukung. Lingkungan di suatu lembaga pendidikan, baik itu RA, TK, ataupun PAUD, didesain semenarik mungkin, menyenangkan, menantang, juga aman, yang mendukung untuk dapat dilakukannya proses pembelajaran. Keempat, mengembangkan keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup seperti dapat menolong diri sendiri, mandiri, bertanggung jawab melalui hal yang sederhana, serta memiliki disiplin dini. Kelima, menggunakan berbagai media dan permainan edukatif serta sumber belajar yang bervariasi. Media yang digunakan tidak terbatas sesuai dengan kreativitas pendidikan. Tidak terbatas sesuai dengan kreativitas pendidik, guru dan orang tua, serta sumber belajar dapat berasal dari lingkungan terdekat dengan anak. Prinsip yang keenam, dilaksanakan secara berulang-ulang. Dilaksanakan secara berulang-ulang dan bertahap. Memberikan pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan secara berulang-ulang dan bertahap, mulai dari konsep yang terdekat dengan anak serta sederhana, dengan tujuan anak dapat menerima konsep yang dimaksud dengan baik. Selanjutnya, dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan 5 aspek perkembangan dasar anak. Bahwasanya terdapat 5 aspek dalam perkembangan anak. Yang pertama,
Anak yang dimaksud di sini adalah anak usia dini. Jadi terdapat 5 aspek dalam perkembangan dasar anak usia dini. Apa saja? Yaitu 1. Moral dan nilai agama. Perilaku yang diharapkan, tata cara, kebiasaan dan adat pada saat anak terlahir di dunia, mereka dalam keadaan suci bersih bagi kertas putih. Maka setiap anak harus diberi pendidikan moral. Begitu juga agama sejak dini yang berupa pembiasan agar dapat tercapai pembentukan moral dan nilai agama yang akan dibawanya hingga dewasa. Aspek kedua, fisik motorik. Perkembangan fisik motorik anak usia dini ini meliputi pertambahan berat badan tinggi, perkembangan otak, keterampilan motorik kasar, gross motor, dan motorik halus, fine motor. Perkembangan motorik kasar ditandai dengan aktifnya gerak anak, berjalan, berlari, dan melompat, terutama di usia 4-5 tahun. Sedangkan keterampilan motorik halus anak ditandai dengan keterampilan memegang benda, menggerakkan jari-jari sesuai perintah, membuat prakarya yang sederhana, dan sebagainya. Semakin bertambah usia anak, akan semakin kuat tubuhnya. Aspek ketiga, yaitu bahasa. Kemampuan bahasa anak pada tahap awal dengan menggunakan bahasa bayi. Pada bulan-bulan pertama menangis adalah sebagai bentuk komunikasi pertama anak kepada orang tua atau lingkungannya. Kemudian anak mengeluarkan suara atau bunyi yang berbeda-beda, namun belum memiliki arti. Menirukan suara-suara yang didengarnya sebelum akhirnya anak dapat mengucapkan kata dan kalimat sederhana. Aspek keempat, kognitif. Setiap individu memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Penting bagi orang tua, pendidik dan guru untuk mengetahui tingkat perkembangan kognitif seorang anak. Apakah lambat, normal atau cepat? Untuk anak usia 3-4 tahun meliputi kemampuan berpikir logis, menyatakan alasan, kritis, memecahkan masalah sederhana, dan dapat menemukan hubungan sebab akibat. Aspek kelima, yaitu aspek sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Begitupun sejak dini, anak dikenalkan dengan kegiatan bermain bersama teman dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, kewajiban orang tua, pendidik dan guru untuk memberikan pendidikan agama sejak dini. Sebagai orang tua, pendidik dan guru, kita harus dapat mengenalkan kepada anak-anak siapa Allah dan kenapa kita wajib taat kepadanya. Ketaatan itu karena Allah adalah Sang Pencipta dan pemilik kita. Karena dengan taat kepada Allah, hidup kita akan menjadi lebih baik dan bahagia. Salah satu caranya yaitu dengan mengajarkan sholat sejak dini. Kemudian mulai memberikan pengertian mengapa kita harus sholat, apa manfaat sholat, dan seterusnya. Wajib bagi kita mengajarkan tata cara pergaulan yang baik terhadap saudara dan teman dengan dilandasi rasa saling menghormati, serta memberikan dasar agama yang kuat untuk dapat menghadapi tantangan zaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.